Ini kalau keduanya stabilizernya gue matiin ya. Ini perbandingan ketika keduanya gue matiin, ini pakai resolusi Full HD. Sebenarnya tidak juga sebenarnya. Tapi kalau dibandingkan yang film off view jadi sama. Karena kalau Samsung gue nyalain film off view-nya, dia akan lebih on. Nah gue juga pengen tahu suara si vocal enhancement-nya ketika gue hidupin ya. Nah ini vocal enhancement-nya ketika sudah gue hidupkan. Ya, dulu sini the noise banget, kita pengen tahu suara ambient noise-nya bagus apa enggak. Sekarang kita mau coba Izuka. Kita lihat gimana. Dengan stabilizernya di on. Nah inilah video yang ditunggu-tunggu ya. Banyak yang di request, banyak yang ke DM kita, banyak yang ke TikTok kita, banyak yang ke komen di mana? YouTube. Di YouTube ya untuk ngadu V30 melawan A55-nya Samsung. Ya. Sama-sama handphone baru ya. Dan dua-duanya itu terkenal dengan kualitas kamera yang bagus gitu. Yes. So kita bisa bilang ini adalah salah satu handphone terbaik 5 jutaan. Penasaran? Yuk kita mulai. Keduanya di support 4K. Apa yang kamu lihat? Aku sih ngelihatnya field of view lebih bagus sih V30 ya. White. Terus juga warnanya somehow aku lebih suka di V30 karena di Samsung A55 Lebih dark, ini lebih gelap. yellow. Lebih yellow juga. Iya. Mana yang lebih akurat menurut kamu? Akurat si V30 sedikit ya. Karena si A55 ini terlalu kuning warnanya. Yes. Dan untuk stabilizer ini? 4K. Stabilizernya Sama. better Vivo sih sedikit. Nah di sini ya pada malam hari Full HD. Apa yang kamu lihat? Coba lihat. Si Vivo noise banget. Noise ya banget ya. Tapi si Samsung ini sensitif sama perubahan cahaya. Dia langsung berubah-berubah warnanya gitu pas. Tapi kalau kamu mau gini, apa yang kamu pilih malam-malam gini? Sebenarnya sama noise? Enggak noise. Yang satu enggak noise. Samsung nggak noise. Ini Samsung lebih noise, tapi Vivo lebih noise daripada Samsung karena si Samsung ini karakternya lebih dark ya daripada si Vivo. Tapi yang aku nggak suka di si Samsung ini dia warnanya itu loh nggak stabil. I see. Wah ini jittery banget sih si Samsungnya. Noise di Vivo. Sama-sama noise, tapi lebih jittery di Samsung. Untuk warna skin tone? Skin tone Lebih hidup di Vivo ya? Samsung malah lebih putih ya. Biasanya kan Samsung yellow ya. Ini sekarang kebalik, si Vivo ya lebih yellow daripada si Samsung. So better mana menurut kamu di sini? Tapi kalau dari segi detail sih aku prefer Vivo sih. Kumis tuh di si Samsung kayak di filter Paris kumis. Jadi lebih mana yang kamu suka? Jelas Vivo ya? Iya. Ini apa bedanya? Beda detailnya loh. Kelihatan banget di kayak serat-serat alis, bulu-bulu alisnya itu lebih detail di Vivo. Untuk warna di sini? Warna aku suka Vivo sih. Dan nih ya field Vivo of ini view. ya Vivo bisa field of view-nya bisa di zoom, bisa di ultra wide ya, dan bisa satu kali. Nah ini contoh tadi di zoom dan ini contoh satu kali. Ini field of view yang sama-sama 1x ya. Lagi-lagi ya soal detail dan kemampuan autofocus dari selfie Vivo-nya ini sangat-sangat keren ya. Iya, Samsung ini blur ya. Iya. Wow. Pas di zoom in banget gitu. Nah, Samsung gak punya cinematic ya kayak Vivo ya. Vivo ini punya cinematic mode yang belakangnya kayak bikin blurry gitu ya. Kayak kamera-kamera mirrorless zaman now. Selain belakangnya bikin blur, dia depannya juga sangat detail, nggak seperti si Samsung A55. Karena Samsung itu fungsinya berbeda ya. Dia tuh ngatur muka kamu tuh selalu di center gitu. Tapi masalahnya biar nggak out of focus. Tapi masalahnya mukanya nggak fokus. Karena ini low light ya. Mana yang kira-kira lebih kepake menurut kamu? Si Vivo sih. Ya. Nah keduanya juga, ini Samsung baru loh punya dual video gini. Jadi kamera depan dan kamera belakang aktif ya. Kenapa? Dia bukan teknologi pertama kan di Samsung flagshipnya udah begitu kan. Maksudnya ini di mid range phone-nya gitu kan. Disematkan ini gitu. Di video ini juga bilang ya Vivo punya vocal enhancement. Ya, tapi kalau itu ngaruh banget. Kayak background noise-nya tuh hilang, kayak langsung ke-reduce sampai 10%-nya gitu. Setelah kita lihat hasil video selfie-nya, menurut kamu siapa yang lebih unggul? Aku sih lebih suka hasilnya Vivo ya. Karena yang pertama dia field of view-nya lebih luas. Wide ya? Ya, kemudian di specific occasion dia tuh lebih detail. Aku juga setuju ya. Jadi untuk selfie video, selain Vivo punya autofocus ya, yang bikin kamu muka jadi fokus, dan ternyata di low light itu sangat baik sekali. Juga Vivo punya video cinematic ya. Video selfie
kita pilih Vivo. Yep. Pertama aku mau lihat stabilizer dulu, dan exposure-nya lebih gelap di Samsung ya. Iya, lebih stabil Vivo, dan field of view-nya juga masih tetap lebih luas Vivo ya. Masih field of view kayaknya lebih stabil di Samsung gak sih? Stabil atau luas? Stabil. Aku ngelihatnya si Vivo lebih stabil. Lihat di bagian ini, kamu fokus di sini nih. Bagian pohon di tembok, lihat dibandingin. Aku ngeliat rumput sih. So basically ini kayaknya nggak jauh beda lah ya di mata kamu. Iya. Tuh, nggak ada yang kayak jelek banget gitu. Nah, untuk kita objek foto HDR, ini kita membelakangi matahari. Mana yang lebih kamu sukai? Di sini Samsung. Again. Karena lebih cerah mukanya ya. Dan lagi untuk sensitivitas itu kan? Kayaknya si Samsung yang lebih sedikit berubah warna. Tapi nggak yang noticeable banget kayak pas tadi di low light situation dan kamera depan. Sebenarnya detailnya ya masih tetap dapat Vivo sih, cuma aku lebih suka warna skin tone di Samsung. Oke. Dan stabilizernya, ini keduanya stabilizernya aku paksa off semua. Nah, keduanya pas parah ya? dipaksa off, kelihatan banget nih si Vivo nih lebih gempa daripada Samsung ya. Jauh. Noise-nya nggak ketolong, tapi somehow aku prefer Samsung ya? Prefer Samsung. Walaupun lebih cerah di Vivo. Justru karena dia lebih cerah makanya lebih terlihat nggak detail ya, less detail ya. Iya. Nah, lagi untuk video low light nih. Agak bingung ya. Kayaknya sih tetap Samsung sih. Samsung lebih natural. Karena Vivo ini yellow banget warnanya. Kira-kira kalau di blind test orang senang mana nih? Samsung sih. Saya sih Samsung ya, dia lumayan clean ya. Iya. Warnanya lebih natural. Nah, ini dengan flash on ya. Vivo punya fitur yang flashnya bisa dikontrol sesuai dengan selera kita, aura light. Jadi kamu punya banyak fitur yang kayak tadi, sedangkan Samsung cuma bisa on off doang. Kamu gimana menurut kamu? Di sini nilai plus buat Vivo ya, karena kayak somehow kadang kita tuh kayak ada di kondisi low light situation yang lampunya yellow. Iya, kamu bisa atur ya. Untuk ngebalancein kita bisa pakai yang white. Ini dibikin background blur gak atau ada. emang Ini blur? default, nggak bisa nih via ya otomatis kayaknya nih dari si Vivo. Nah, kita mau juga lihat sampel ya nih, 60 fps itu kan bikin high. Mana yang lebih smooth ketika kita slow? Sih. Samsung ya lebih detail ya. So untuk 60 fps kayaknya better Samsung ya. Dan lagi kita mau cobain kamera zoomnya nih. Tapi sekarang di siang hari, mana yang lebih detail? Di sini Vivo. Vivo lebih less noise ya. Walaupun sebenarnya nggak jauh beda sih sebenarnya, sama-sama kebacanya. Cuman ada noise banget di Samsung ya. Yap. Sama apa enggak? Si Vivo juga sebenarnya aneh hasilnya, tapi ya lebih aneh lagi si Samsung. Bentar, kita mulai lagi. Yang real yang V30 lah. Yang Vivo lebih real ya. Iya, karena kan emang warnanya kan emang pink ya. Coba pink kita jauhin. Gitu kan. Tuh. Jadi kebalik ya. Jadi color akurasinya memang lebih bagus di Vivo tadi di zoom ya, dan sedikit lebih less noise. Lagi ya tadi center stage dan cinematic mode, ini kamera belakang ya. Nah, kamu bisa lihat perbedaannya nanti nih. Kalau center stage itu kayak bikin menjaga objek kamu tuh tetap di tengah gitu ya. Ya. Kamu bakal pilih siapa? Kamera belakang auto. Sebenarnya ini berat, tipis. Tipis banget. Aku suka dua-duanya karena dua-duanya kayak punya apa ya? Poin, iya, pro consnya masing-masing, dan gak ada yang kayaknya terlalu mengalahkan gitu. Aku setuju. Jadi untuk kamera belakang auto ini kita bisa bilang imbang ya. Iya. Karena aku juga jujur agak sulit ya kamera belakang. Satu sisi aku suka vibrantnya Vivo, tapi ketika low light Samsung sangat natural, baik sekali. Sayangnya Vivo cuma bisa Full HD maksimum. Lihat ada bedanya nggak? Selain ada flare di Vivo, lebih white di Samsung ya. Warnanya juga di Vivo tuh dark sih. Dan di sini juga kelihatan lebih white-nya ya. Lagi-lagi untuk, nah ini perbandingan tuh. Karena Samsung ini sudah 4K, sedangkan Vivo cuman Full HD. Aku sih prefer Samsung sih ultra wide. Kamu gimana? Masih ya, belum ada yang mengalahkan nih Samsung untuk ultra wide di sini gimana? Segmen mid-range Android. Yep. Ini agak mirip ya, cuman warnanya lebih green di. Kayak lebih cantik aja. Tapi keren gak sih, kamu lihat gak di Vivo itu kamu ngeliat ada sinar matahari ketangkep tuh. Iya. Kalau Samsung gak ada. Untuk ultra wide memang tuh. Ini keren sih kalau ngeliat ada tampilan mataharinya kayak efek film. Nah, untuk stabilizer di ultra wide nih, Samsung lihat, sih lebih stabil ya. Untuk malam hari lebih noise di Samsung ya? Iya, somehow ya. Tuh, noise banget Samsung ini. What happened?
Tadi biasanya Samsung lebih unggul ketika kamera belakang biasa ya, auto. Kalau kamu ngeliat ultrawide-nya, ada kesulitan nggak untuk tidak memilih Samsung? Enggak sih, dari dulu aku percaya ultrawide Samsung itu untuk mid range itu masih yang terbaik sih. Iya. Jadi salah satu downside dari ultrawide-nya adalah di malam hari atau Malam low light hari, situation. iya. Selebihnya aku bisa prefer Samsung sih ya. Iya, Selain iya, dia iya. lebih wide, so untuk kamera ultrawide aku Samsung, kamu apa? Sama Samsung. Samsung ya. Wis. Kamera selfie pertama. Apa yang kamu lihat? Atau Ini portrait kan semuanya sama kan? aku lebih suka Vivo untuk Karena lebih cerah ya, dan untuk detail ya? Iya, tapi estetiknya tuh lebih estetik si Samsung loh warnanya sebenarnya. Kayak apa golden sunset gitu, dapat golden Mungkin sunset. karena blurriness-nya berbeda kali. Wow, beda Ini banget detailnya. Detail Vivo, tapi aku yakin White. kalau untuk ready to post sih di sini Samsung ya. Vivo lah. Samsung dong. Kalau aku tanya, kalau blind test, mana yang akan orang pilih? Samsung. Vivo. Oke. Samsung. Oke, ini kita keep ya. Di keduanya Vivo ya. Vivo tuh punya ultra wide ya 0,8x dan 2x. Tuh. Ya. Jadi bikin muka Jadi kamu jadi lebih normal. tipis atau bisa bikin kamu lebih zoom kalau kamu mau lihat lubang hidung. Ini mode yang sangat unik ya. Samsung jadi begini. Kamu suka Samsung? Iya. Karena pucat. Iya, karena pucat. Buat ini. Nah, ini mode flash mode. Kita pakai flash selfie. Nah, di sini Vivo sih. Vivo ya. Walaupun Iya. sebenarnya flare-nya nggak ganggu ya. Dua-duanya juga. Oke, night mode. Masa sih? Iya. Walaupun lebih jelas di Samsung kayaknya nggak. Apanya? Detail noise-nya. Agak blurry di Vivo kalau aku lihat sih. Aku Nggak. melihatnya overall-nya itu komposisinya lebih enak dilihat sih Vivo. Ya, nah ini tuh grup selfie. Yang satu Vivo. Vivo karena lebih cerah ya, Dan detail. detail, Iya. benar. Yang satu underexpose ya. Iya. Aku nggak tahu kenapa Samsung ini memilih ini sekarang ya. Warna. Iya. Nah, jadi pada A55 ini ada yang baru ya. Jadi kita bisa memilih tonasi warnanya ketika selfie. Full tone. Mau warm tone atau mau natural. Jadi kalau aku lihat yang paling close ya dengan Vivo, kita pilih yang agak warm. Close dengan Vivo, jadi by default Vivo itu kan nggak bisa di setting ya. Ya, So, jadi akan pertarungan selanjutnya akan warm dengan warm doang ya, Defaultnya, ya, ya. Vivo default gitu maksudnya. Kamera selfie, kamu pilih apa? Vivo. Easy. Easy. Setuju. Untuk selfie kamera kita pilih Vivo. The best kamera. Nah, kamera belakang auto mode sama-sama 12 megapiksel dan ini adalah hasil 1x. What do you see? Langitnya lebih biru Iya. Vivo, tapi lebih natural mana? Lebih natural Samsung. Samsung sih. lebih natural ya, Iya. tapi nggak enak Cuma gitu ya. kayak nggak jauh beda banget gitu. Iya. Iya, Tapi signifikan loh, ini seolah-olah jamnya beda ya. Iya sih. Megapiksel yang dihasilkan default, ini dia punya resolusi yang sama ya. Kita mau coba lihat zoomnya ya. Ini di sini yang ngatur cold tone banget gak sih Samsung ya? Iya. Terus kita zoom. Vivo Dua ya kali di sini X. terlihat lebih detail ya. Ya, dia Di lebih ini tulisan aja seafoodnya. lebih saturated aja tapi sebenarnya aku sih prefer Samsung ya. Lagi ya. Tuh 4 kali X. Aku tetap Vivo sih. 10x Vivo. Vivo ya. Vivo terlihat di detail ininya batik dan tulisan jalur Tapi evakuasi. tekstur ini terlihat banget softeningnya di Vivo nih ya. Warnanya juga berubah. Samsung cuma bisa di 10x, tapi kalau Vivo bisa sampai 20x. Nah ini 20x-nya. Samsung ini 10x yang di crop ya. Udah Dia kelihatan emang kalau jauh-jauhan struggling. lebih bagus Vivo ya. Yep. Nah ini portrait melawan matahari. Karena warna atau karena warna dan juga blur mengaruhi. kayak blurnya mempengaruhi gitu loh. Oke dah, ini nggak ada blurnya nih. Tetap Vivo. Kamu nggak suka yang cool tone nih? Di sini terlalu. Tapi aku tahu ini terlalu warnanya cool. Samsung sih. Nih Samsung zaman dulu cool tone, ini kayak Samsung versus warm tone. Nah untuk makanan, Gak jauh beda kalau ini. mirip ya. Mirip banget. Oke, lagi Iya mirip. mana yang lebih eye pleasing? Ya, Kalau sedikit. voting mana menurut kamu yang menang? Aku yakin Vivo sih. Kamu tetap Samsung. Oke. Di sini lihat ya, seperti aku bilang Vivo tuh punya lagi ya aura color yang bisa disetting-setting. Jadi ini sebenarnya semuanya handphone Vivo yang colornya aku atur, Yang ini warm ya. ya kan? Ya. Jadi kamu bisa atur sesuai selera kamu dan ini mudah banget, cukup dengan slide atau pengaturan yang ada di kamera yang kamu lihat. Jadi ini Samsung yang nggak punya nih. Dan lagi ya untuk low light indoor. Vivo sih ini. Ini aku senang Samsung sih. Samsung kayak iPhone 15 loh detailnya di sini. Ini kalau aku audu nih Samsung A55 di sini sama iPhone 15 mirip loh. Oh iya. Si Vivo ini agak bright dan agak vibrant sih ya.
Pasti Field kalau of view-nya juga. kalau blind voting aku yakin memang benar Vivo lebih unggul sih. Iya. Dan lagi keduanya flash. Ingat ya, Samsung cuma bisa flash sebegini. Bagus gak flashnya Samsung? Membuat warna hitamnya tuh jadi agak kebiruan. Tapi Vivo seperti yang aku bilang ya, dia punya aura flash yang bisa kita kontrol. Nah ini salah satu handphone yang sama nih, kita cuma atur flashnya aja. Cukup geser-geser di layar, sehingga bisa mendapatkan tonasi warna yang berbeda-beda. Kepake nggak? Kepake sih. Kalau aku akan kepake sih. Vivo ya? Karena Wow. Clean. nuansa langitnya tuh kayak darker, terus kayak dikontraskan dengan warna daun yang cerah gitu kan. Kalau di zoom? Ini tapi Samsung struggling banget sih. Bulan. Tentu ya kalau super moon mode ya, Vivo ini punya super moon mode dan gak ada handphone lain di kelas menengah yang sama yang punya seperti ini. Dan ini auto mode Samsung ya, se-best effort yang aku bisa. Dan ini ketika AI kan ini. Dan ini ketika kita mode manual ya minimal minum dikit lah. Kenapa Samsung nggak naruh ini di handphone ya? Kita tahu emang kalau untuk kelas zoom yang flagshipnya ya. Kalau orang yang suka bulan bakal suka si V30 itu. Tapi bahaya ya mukanya kayak bulan ya. Akan tampak tekstur dengan jelas. So untuk kamera belakang, selain dia juga punya flash aura selfie ya yang bisa seperti gini macem-macem, itu nilai plus yang Samsung nggak ada ya. Dan juga untuk mode malamnya. Bulan itu loh. Mode malamnya juga clean noise ya, nggak ada noise, dan foto super moon yang lagi-lagi kenapa Samsung nggak bikin super moon. Padahal flagship Samsung itu punya loh. Itu disematkan untuk flagship lah. Oke, kalau boleh. misalnya super moon ditaruh di mid range phone juga nanti flagshipnya siapa yang mau beli? Gitu I see. So easy choice, Vivo. Yep. Nah ini gimana nih? Itu loh seperti tadi yang pas di video. Jadi sinar mataharinya tuh ke capture sama si Vivo. Iya. Ya. Tapi tetap kamu lebih suka white-nya si Samsung. Di sini aku malah lebih suka Vivo sih. Wes, karena objeknya kali ya. Next, indoor. Ini kalau indoor kelihatannya lebih redup banget Yellow ya. untuk Samsung. Aku prefer Vivo. Wow. Low light. Vivo. Iya gelap ya. Low light plus lampu. Night mode ini. Ini night mode tanpa flash. Iya. Samsung. Tapi tetap ini cold dan konsisten sih keduanya nih ya. Lagi nih ya. Auto dan dengan flash. Kayaknya Samsung deh. Nah, keduanya juga punya fitur yang full resolusi ya, sama-sama 50 megapiksel keduanya. Dan ini ketika 50 megapiksel kita paksa aktif keduanya. Ultra wide. Ultra wide aku prefer si Samsung sih. Oke sih, aku juga bisa bilang ya, Samsung masih yang terbaik untuk ultra wide-nya selain field of view-nya luas ya. Juga warnanya natural. Sangat baik. Kita lihat lagi detailnya nih. Tuh. Mirip. Tapi si Samsung lebih bagus ya? Vivo lebih dark. Lebih jelas di Samsung sih di mata aku. Lagi nih. Dari awan ya. Mana yang kamu lihat? Awannya lebih ini ya, lebih terdefinisi di Samsung sih. Kayak ini kayak kucing lagi ngadep ke sana ya. Lagi kita coba zoom huruf B-nya ya. Kita zoom nih. Boom. 50 megapiksel keduanya. Mirip, tapi Vivo better. Kamu lebih suka Vivo ya? Aku lebih suka Samsung sih. Samsung punya makro, Vivo enggak. Tapi ya ini hasil makronya. Bisa sedekat itu gitu. Tapi detailnya? Detailnya sama sih. Sama menurut kamu? Ini 12 megapiksel loh, melawan 5 megapiksel doang di Samsung. Seneng nggak sama makronya Samsung begini? Apa lebih seneng yang Vivo? Jadi kalau aku tanya, ini aja pertanyaan aku simpel. Mana yang lebih kamu suka di sini? Samsung. Oke. Walaupun gelap. Karena warnanya lebih true to the reality. Lebih natural. Iya, lebih kayak. Berarti kamu maksudnya seneng warna yang to reality. Sebisa mungkin ya. Maunya sih yang mirip sama reality tapi kayak boleh lah di Again, HD. nih, aku yakin ini kalau blind foto orang akan milih Vivo. Apalagi kalau nggak tahu konteksnya nih. Iya. Lagi aku zoom tuh. Nah untuk makro, memang Samsung punya makro. Ya, tapi kalau aku pribadi, aku nggak ngelihat ini lebih baik. Tapi kamu lihat sebaliknya? Enggak sih. Pertama aku careless sama makro kamera gitu, kayak kapan momennya kita pakai makro kamera kalau bukan kayak misalnya kita mau. Untuk kita moto makro, kita harus close up banget. Ya, deket banget untuk bisa fokus dan kadang itu nyentuh makanannya gitu ya. Iya. Dan kalau misalnya yang handphone kebiasaan ya cukup dengan 2 kali zoom aja gitu. Dan ini bisa dapat hasilnya seperti ini gitu. Dari segi tadi kita vote dan kayaknya easy ya untuk harga segini. Kita bakal pilih Vivo. Iya betul. Sebenarnya kalau dari segi video tadi kan imbang ya. Selfie menang Vivo, si kamera belakang autonya Samsung. gitu. Draw
draw, terus kalau yang ketiga di Ultrawide-nya ultrawide-nya menang Samsung gitu. Di video mungkin Video ya imbang lah. Game changernya di hasil kamera sih. Benar. Mostly aku lebih suka hasil kameranya Setuju. Vivo gitu. Tapi kita mau bahas di sisi yang lain ya, bahwa di Samsung itu ada AI editing. Yang mana kamu bisa edit background yang bisa di eraser, bisa ngapus kayak background shadow di belakang, yang itu AI yang ada di flagshipnya mereka. Tapi sebenarnya kita bisa juga pakai CapCut. Yang mana ya benar sih, yang mana bisa ditiru ya. Kok CapCut sih bukan Snapseed? Iya. Tapi mungkin itu lebih effort gitu ya. Iya. So jadi itu nilai plus ya. Dan juga di Samsung ada video pro mode buat kalian yang benar-benar into detail dan into fokus ya. Mungkin ya nggak ada pilihan lain karena si Vivo ini nggak ada ya. Nggak punya untuk auto mode manual. Ternyata sebegini hasilnya. Kalau menurut kalian pilih yang mana nih? Dengan budget 5 juta sampai 6 juta mana yang kalian pilih ya? Selain juga dari segi harga Vivo lebih murah loh. Oh iya. Iya. Dan aku sih ngelihatnya ini ya, desain kameranya tuh menarik ya. I see. Bener. So, menurut kalian kita compare apa lagi nih? Komen di bawah ya. Sampai jumpa di video yang lain. Bye bye. Bye. Boom.